Metor, Matic, tutorin dong. Halo teman-teman, kembali lagi di Metor atau Matic tutorin dong. Di video sebelumnya, kalian telah belajar tentang materi strings, math, if else, dan juga boolean. Di video kali ini, kalian akan belajar tentang materi switch case dan juga while case atau perulangan. Nah, sebelum masuk ke materi inti di video ini, biarkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku adalah Iqbal Rizky Ramadan, di mana aku adalah seorang siswa kelas 10 yang sekarang menempuh pendidikan dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Telkom Malang. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa aja sih? Di video kali ini kita akan belajar tentang switch, while loop, dan juga for loop. Nah, kita akan masuk ke materi switch case. Switch case merupakan kondisi percabangan di mana suatu kondisi dengan nilai, maka blok dengan nilai tersebut akan dijalankan. Berikut adalah beberapa keyword yang ada di switch case. Seperti yang pertama terdapat switch expression, di mana expression ini merupakan sebuah variabel yang akan diseleksi atau diekspresikan dengan case-case di bawahnya, seperti pada contohnya di case X, di mana case X merupakan ekspresi yang akan dicocokkan dengan ekspresi awal, di mana jika cocok maka kode di dalam blok X akan dieksekusi. Break merupakan fungsi yang akan menghentikan eksekusi setelah menemukan case yang cocok, sedangkan default adalah sebuah kode blok default yang akan dijalankan ketika tidak ada case yang cocok atau memenuhi di atasnya. Nah, seperti contoh di sini terdapat contoh penggunaan. Switch hari merupakan seleksi di mana variabel yang akan kita seleksi merupakan hari. Di bawahnya terdapat case di mana jika hari adalah 1, maka program akan mengeluarkan output Senin. Lalu jika case 2 akan Selasa dan juga seterusnya. Nah, terdapat fun fact di switch case ini, dimana jika pada case tersebut kita tidak memasukkan break, maka eksekusi akan terus berjalan ke case berikutnya hingga default, karena default sendiri tidak memerlukan break karena dia berada di akhir blok switch. Oke, langsung saja aku akan contohin terkait dengan penggunaan si switch case ini. Nah, di sini seperti tadi kita akan membuat sebuah variabel bernama hari, di mana variabel ini akan aku beri nilai 2. Lalu di bawahnya aku akan memberikan sebuah switch case di mana variabel yang akan aku seleksi kali ini adalah hari, di mana jika switch bernilai 1, maka sistem akan mengeluarkan output bernilai hari Senin dan juga seterusnya, di mana jika hari bernilai 2, maka sistem akan mengeluarkan output bernilai hari Selasa. Sekarang aku akan coba run, di mana saat ini aku memberikan value pada case hari adalah 2. Jadi seharusnya dia akan memberikan output hari Selasa. Nah, bisa kita lihat di sini setelah dia memvalidasi bahwa case 2 cocok dengan ekspresi hari, maka ia akan mengeluarkan output berbentuk hari Selasa. Aku akan mencontohkan bagaimana fall through atau misal jika case tersebut tidak diberikan nilai break. Jika case tersebut tidak diberikan nilai break, maka setelah case tersebut cocok dan valid, dia akan menjalankan atau memberikan output hari Selasa. Namun karena dia tidak break, maka dia tetap berlanjut ke case berikutnya hingga dia menemukan break atau berlanjut ke default hingga terakhir sendiri. Mengapa default tidak perlu yang namanya break? Karena dia terletak di bawah blok dan tidak memiliki case lain di bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi while loop dan do while loop. Apa sih while itu? While merupakan sebuah metode perulangan yang akan bisa dijalankan setelah persyaratannya terpenuhi. While sendiri memiliki dua jenis, yaitu while loop dan juga do while loop. Keyword yang ada pada while loop Java: kondisi akan menentukan boolean true atau false, sehingga selama kondisi tersebut true, maka kode di dalam blok while akan dieksekusi berulang kali hingga kondisi tersebut menjadi false. Sebaliknya, jika kondisi merupakan false sejak awal, maka loop tidak akan pernah berjalan sama sekali. Berikut adalah contoh di mana while bernilai true. Dalam contoh di bawah ini, kode dalam loop akan berjalan berulang-ulang selama variabel i kurang dari 5. Output yang akan dihasilkan merupakan angka ke-1 hingga angka ke-4, di mana pada akhir blok while ditambahkan iterasi i++ untuk terus-menerus memberikan value tambahan seperti 1 tambah 1, 1 tambah 2 hingga while tersebut bernilai lebih dari 4 atau kurang dari 5. Oke, lanjut ke contoh penggunaan. Di sini aku akan memberikan sebuah contoh bagaimana while digunakan. Seperti di sini aku akan memberikan variabel dengan nama i, dan variabel tersebut akan aku isi dengan angka 1, di mana default value dari i merupakan 1. Lalu variabel i tersebut akan aku masukkan ke dalam perulangan while, di mana ketika i bernilai kurang dari 5, maka sistem akan mengeluarkan
output bahwa kali ini perulangan telah berada di angka ke I. Lalu setelah sistem mengeluarkan output tersebut, aku akan memberikan iterasi sehingga setelah output dikeluarkan, maka variabel I akan terus bertambah 1, 1, 1 hingga kondisi I kurang dari 5 terpenuhi. Maka ketika aku akan coba jalankan ini, dia akan muncul hingga perulangan keempat, karena setelah perulangan ke-1 dia akan memberikan iterasi di mana I++ ini mengartikan bahwa variabel I akan bertambah menjadi 2, 3, 4 dan akan berhenti di 4 karena 4 kurang dari 5 dan tidak kurang dari sama dengan 5. Namun ketika aku memberikan kondisi ini kurang dari sama dengan 5, maka perulangan akan berhenti tepat di 5 karena 5 masih tetap memenuhi kondisi yang aku berikan. Seperti itu. Ada pula kondisi di mana while tidak akan dijalankan ketika sebuah kondisi tidak memenuhi. Jadi while itu nggak akan dijalanin kalau misal kondisinya nggak memenuhi. Beda dengan while do yang akan kita lakukan di kedepannya. Seperti contoh aku memberikan ketika I lebih dari 5. Seperti yang kita tahu I di sini kan hanya 1 sehingga I nggak memenuhi kondisi I lebih dari 5. Maka tidak akan ada yang dijalankan di sini. Atau perulangan ini nggak akan pernah berjalan sama sekali. Sekarang kita akan masuk ke materi do while. Nah, berbeda dengan while loop di awal, do while loop akan selalu berjalan setidaknya sekali karena kondisi dicek setelah blok kode dijalankan. Berbeda dengan while yang akan mengecek sebelum menjalankan kode. Keyword yang ada di do while sebenarnya mirip atau hampir sama dengan keyword yang ada di while biasa. Namun bedanya pada kondisi do while akan ditambahkan sebuah kode blok do, di mana do akan mengeksekusi blok kode 1 kali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulang loop selama kondisi itu benar. Jadi semisal kondisinya ini salah, dia akan tetap menjalankan 1 kali kode yang ada di dalam blok do. Namun jika kondisi benar, maka ia akan tetap menjalankan while tersebut sebanyak atau hingga kondisi tersebut menjadi atau bernilai false. Nah, berikut adalah sintaks yang ada ketika kita menjalankan do while, di mana dalam contoh di bawah, do akan menjalankan sistem output angka ke I sebelum mengecek kondisi. Setelah eksekusi pertama, barulah kondisi I kurang dari 3 diperiksa. Sehingga karena I memenuhi kondisi I kurang dari 3, maka output yang dikeluarkan adalah angka ke-0, angka ke-1, dan angka ke-2. Nah, berikut adalah ketika kondisi tersebut tidak memenuhi kondisi yang terdapat di while. Dia akan menjalankan 1 kali loop tetap berjalan sekali di sini, atau menjalankan fungsi output loop tetap berjalan sekali. Setelah itu dia tidak akan berjalan atau berhenti karena kondisi I kurang dari 3 tidak dipenuhi. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, seperti di contoh sebelumnya, jika kita menggunakan while biasa, maka nilai di bawah sini tidak akan dijalankan sekalipun itu hanya sekali karena kondisi I lebih dari 5 tidak dipenuhi, di mana I saat ini merupakan 1. Namun berbeda jika kita menggunakan do while. Jika kita menggunakan do while, maka sebelum dia mengecek kondisi I lebih dari 5, dia akan menjalankan sebuah fungsi terlebih dahulu, yakni perulangan do while ke I. Kita berikan titik koma terlebih dahulu. Nah, sekalipun dia tidak memenuhi kondisi I lebih dari 5, dia akan tetap menjalankan perulangan do while ke-1 sebanyak 1 kali. Barulah dia akan mengecek apakah I memenuhi syarat lebih dari 5. Namun jika I tetap kita iterasikan hingga I kurang dari 5, maka dia akan berjalan layaknya while pada umumnya, yaitu dia akan berjalan dan mengulang hingga I kurang dari 5 jika kita berikan iterasi. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni materi for loop, di mana for loop merupakan perulangan sejumlah indeks yang diinginkan tanpa harus mengetik kode yang sama berkali-kali. Berikut adalah beberapa keyword yang ada di for loop, di mana statement 1 akan dieksekusi 1 kali sebelum mengeksekusi blok kode. Statement 2 mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode, dan statement ketiga dieksekusi setiap kali blok kode selesai dieksekusi. Nah, sekarang seperti pada contoh di mana saat ini statement 1 akan memberikan atau mendefinisikan integer I bernilai 0. Lalu statement 2 berarti kode ini akan dijalankan ketika I kurang dari atau sama dengan 10. Dan pada
Statement ketiga diberikan bahwa I merupakan I plus 2, sehingga setiap blok kode ini dijalankan, maka I akan bernilai I ditambahkan dengan 2 atau kelipatan 2, karena setiap iterasi nilai I-nya ditambahkan dengan 2. Oke, langsung kita lanjut ke prakteknya saja. Aku akan membuat sebuah file baru terlebih dahulu di sini bernama forloop.java. Oke, aku akan praktekkan for di sini. Dimana pertama, aku akan mendefinisikan sebuah variabel bernama I dengan tipe data integer, di mana I merupakan 0. Lalu, perulangan ini akan berjalan ketika I bernilai kurang dari atau sama dengan 10, dan setiap kali blok kode ini dijalankan, maka variabel I akan berubah dengan iterasi I ditambahkan dengan 2, di mana aku akan memberikan output perulangan ke I. Sehingga saat kita jalankan, maka yang akan muncul adalah iterasi dengan perulangan atau kelipatan 2, yakni perulangan ke-0, ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan juga ke-10. Kalau semisal ternyata kondisi tidak memenuhi sama sekali, maka sama dengan while biasa, perulangan ini nggak akan pernah dijalanin. Oke, selanjutnya, apa sih perbandingan while dan juga for loop? Untuk kapan digunakan? While loop akan digunakan saat jumlah perulangan tidak diketahui pasti dan juga bergantung pada kondisi. Sedangkan for loop akan digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui dari awal. Untuk struktur, while loop hanya memiliki kondisi dan juga variabel loop tersebut harus kita kelola sendiri. Sedangkan for loop, variabel loop yang kita deklarasikan akan dikelola dan diperbarui dalam setiap kali struktur loop tersebut dilakukan dan juga diperbarui dalam struktur loop yang sama. Untuk kejelasan kode, while loop bisa lebih fleksibel namun kurang terstruktur, sedangkan for loop lebih rapi dan mudah dibaca untuk perulangan dengan jumlah tetap. Namun untuk perulangan yang menggunakan kondisi, for loop sama sekali bahkan tidak bisa digunakan. Lalu untuk looping tak terbatas, while loop lebih rentan jika variabel tidak diperbarui dengan benar, sedangkan for loop akan lebih aman karena pembaruan variabel loop terdapat dalam satu baris. Nah, sebelum aku mengakhiri materi kali ini, kalian bisa scan dulu QR yang ada di sini untuk melihat GitHub dari mentor atau materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Baik, mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika aku memiliki kekurangan atau memiliki kesalahan dalam menjelaskan. Ubur-ubur ikan lele. Makasih, Le.